3. Oke, selamat pagi Mitra Galaksi, dan ini adalah hari ke tanggal 27 Agustus. Jadi terkait kegiatan hari ini, sebenarnya sih ini di luar perkiraan ya. Ternyata ada satu kegiatan di mana saya juga akan diajak untuk meliput satu kegiatan, mungkin juga ya sedikit batu-batu di sana. Kegiatannya terkait dengan balawista. Balawista itu sendiri mungkin seperti halnya live show ya, kegiatan tentang rescuing seperti itu, dan kita akan meliput lokasinya tidak jauh. Pos pantainya berada di sekitar Loang Balu, dan kita akan bergabung dengan rekan-rekan yang ada di sana. Lanjut. Sedang meluncur. Bertahan di air. Snorkeling, kita ada juga sampah, nanti kita trek juga bolak-balik untuk snorkeling. Karena kita harus bisa menggunakan gimana kalau ada seorang balawista kan yang panik, bagaimana cara menangani orang panik, bagaimana menangani orang kelelahan. Ya, oke? Ya, ada pertanyaan? Oke, sekarang kita bagi 3. Coba bagi kelompok apa? 2 kelompok. 2 kelompok. Jeda rehat 7 menitan pasca warming up, peserta mulai diarahkan ke tepi pantai demi melakukan bina olah fisik dan pengenalan serangkaian sesi kurikulum aksi-aksi tirta kepada sang samudra biru putih. Siap megap-megap, gerak! Terus puter, sikat. Hajar balawista, ayo balawista. Terus.
Terus cara itu kan tadi belum maksimal kita melihat simulasi atau adegan yang cara penolongannya seperti apa itu yang kita mulai berpikir money oriented istilahnya untuk orang ini susah jadi Itu namanya UUD. Jadi kalau kita niat ikhlas rezekinya. Berarti kita ingkit turis nama dulu. Mungkin nanti Ya, jadi kan teman-teman BPBD lebih cepat. Master ya kejadiannya di mana? Ya. mungkin setiap ketua kelompok harus punya koneksi. Iya kan teman-teman BPBD kan. Iya. Kita lebih di manajemen koordinasi lah itu kita. Iya, betul. Yang penting setiap kelompok ini ada koordinasi ke BPBD, ke SAR langsung biar cepat ya. Itu yang penting walaupun kita nggak bisa bantu kita punya koneksi. Oke, jadi begitu tadi cuplikan dari kegiatan yang sudah dilakukan di lokasi dari pantai Luang Baluk terkait dengan pelatihan balawista yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. Sebagaimana sudah diketahui, balawista adalah badan penyelamat wisata tirta. Jadi itu memang suatu pelatihan yang memang sudah layak ya untuk diapresiasi, mengingat bahwa kondisi garis pantai dari Kota Mataram yang memang sangat terbatas ya, hanya sekitar membujur dari utara selatan itu hanya berjarak 9 km, dan tentunya dari sepanjang garis pantai itu sendiri terdapat beberapa ya kawasan-kawasan pantai yang memang punya peluang untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata kota. Oke, back to kamera. Jadi terkait dengan materi pelatihan diklat balawista yang sudah dilakukan kemarin, jadi itu hanya bersifat intro ya. Dia tidak bersifat sertifikasi, jadi beberapa materi memang dilaksanakan hanya dalam 1 hari penuh, setengah hari ya. Itu pun hanya yang dikenalkan oleh kami kemarin itu hanya sifatnya adalah pengenalan dasar-dasar saja yang akan dilakukan oleh seorang peserta balawista seperti apa ya. Karena kalau kita mengikuti pelatihan yang idealnya yang ada di pusatnya itu ada di Badung, Bali. Itu kegiatan pelatihan balawista diklat yang sebenarnya itu bisa antara 7 sampai 10 hari berlangsung, dimana dengan menu pelatihannya itu sangat padat dan penuh dengan apa ya, run swim run itu adalah menjadi menu utama. Dari pagi kita berlatih itu sore dan selanjutnya seperti itu ya gemblengannya. Nah, terus kembalian itu menjadi suatu gemblengan baik mental maupun fisik, di mana memang para peserta akan dipersiapkan sebagai tenaga handal dalam menangani kasus-kasus kecelakaan yang ada di laut. Nah, itu juga akan terjadi eksistensi dari balawista itu sendiri yang merupakan kebutuhan yang sangat urgent bagi pengembangan pariwisata, di mana memang di sana menjadi satu konsep pengembangan kawasan wisata dengan tema pesisir. Dan tentu itu menjadi syarat mutlak ya dalam persiapan lokasi tirta terkait dengan tadi kan adanya laka laut, kecelakaan laut yang dialami oleh baik itu sebagai pengunjung wisata yang ada di sana, baik itu pemancing, snorkeling, atau berenang yang bermain di air ya, sekedar bermain di air, ataupun yang misalnya dengan adanya masyarakat, pengembangan masyarakat pesisir yang ada di wilayah sana misalnya dengan tema-tema tradisional misalnya. Jadi semua bisa ditangani oleh seorang balawista. Selanjutnya yang menjadi satu pertanyaan penting itu ya, karena saya ini terkait tinggal di Ampenan, bagaimana dengan kawasan Ampenan, Pantai Ampenan atau Pantai Bum yang kita kenal ini ya. Karena sebagaimana diketahui, Pantai Ampenan merupakan satu sentra Ampenan dikenal sebagai satu sentra peradaban pesisir yang memang sudah dikenal sejak lama. Nah, saya sudah tinggal lama di sini dan sangat tidak mengetahui perkembangannya sejauh apa. Entah apa memang di sana sudah dikembangkan kawasan dengan katakan sebagai apakah itu Pok Darwis, kelompok sadar wisatanya ada apa tidak, ataupun Poklasmasnya yang memang menjadi alur dalam beda instansi ya. Nah, itu juga akan menjadi sangat diperlukan ya. Sehingga ini menjadi satu catatan penting bagi pemerintah kota ke depannya. Semoga dalam kurun ke depan akan diadakan lagi pelatihan yang sama dengan ini, tentunya dengan berbekal sertifikasi resmi ya, di mana tenaga-tenaga yang handal itu nanti akan dilatih, dibina, dan sebagai keluarannya mereka juga bisa langsung diaktifasi di lokasi wisata pesisir, dan di mana dengan modal sertifikasi itu mereka bisa bekerja di satu tempat yang memang membutuhkan kualifikasi, di mana mereka sudah terdaftar ya sebagai tenaga resmi
Balawista. Oke, seperti itu kiranya. Terima kasih sudah menyimak kelas luar versi Galaxy, dan selanjutnya saya ucapkan salam gerilyawan pesisir. Nanti guys, subscribe guys. Tiga, dah. Oke, jadi begitu tadi cuplikan dari kegiatan yang sudah dilakukan di lokasi dari penyelamatan ya, atau Adin. Dah. Oke, sudah mulai? Dah. Oke, jadi berlanjut lagi tentang materi pelatihan sendiri. Jadi sebenarnya karena kemarin tuh hanya bersifat pengenalan ya, jadi dia tidak bermuara pada sertifikasi keanggotaan. Jadi memang waktu ke depan pemerintah kota sendiri, Kota Mataram bisa lebih segera mengadakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih bersertifikasi ya, dan tentunya dengan pemilihan anggota-anggota yang sudah memenuhi syarat secara fisik maupun kemampuan gaya berenangnya. Oke, sekiranya seperti itu, kita ketemu lagi di acara materi vlog yang lain. Bingo. Oke, back to kamera. Jadi terkait dengan materi pelatihan diklat Balawista yang sudah dilakukan kemarin, jadi itu hanya bersifat intro ya. Dia tidak bersifat sertifikasi. Jadi beberapa materi memang dilaksanakan hanya dalam 1 hari penuh, setengah hari ya. Ampenan